Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Paningin. Kali ini kita mau menunjukkan video tentang Deddy Permana yang mengolok-olok KDM. Yuk kita lihat videonya. Waduh, ini bahasanya kok seperti menantang, seakan-akan orang-orang itu nggak berani sama Deddy Mulyadi. Bukannya kita nggak berani, Dodi. Sebenarnya apa yang mau ditantang sama KDM? Semua kebijakannya untuk rakyat. Jadi nggak ada yang merugikan rakyat gitu. Contohnya banyak yang membantu rakyat semenjak dia diangkat jadi gubernur. Kebijakannya untuk rakyat semuanya. Jadi apa salahnya? Saya berani melawan KDM kalau misalkan kebijakan KDM ngawur, selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, lantas rakyat ditelantarkan. Ini yang wajib kita tantang, dan saya pula yakin semua warga Jabar kalau kebijakan KDM bukan untuk rakyat, pasti warga Jabar akan melawan KDM. Nah ini kan apa yang mau kita lawan. KDM itu orang dermawan, selalu merangkul rakyat. Jadi menurut saya, karena KDM pilihan rakyat, yang dipilih oleh rakyat, saya yakin yakin KDM akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Oke, kita lihat lagi ocehan yang tidak bermutu keluar dari mulut si Deddy Permana. Begini katanya, berani nggak Kang Akang kerjasama untuk menjaga bareng sama Kang Deddy? Emangnya Deddy Mulyadi siapa? Pejabat publik yang digaji sama publik, ya, digaji lewat pemerintah, ya, bukan harus ditakuti, justru harus dikritik. Ini mah kayak Deddy Mulyadi itu raja, pantesan yang demo tuh ngamuk dia. Deddy Mulyadi mau jadi raja-raja ngamuk. Ya, jangan lebay lah ya, jangan lebay. Deddy Mulyadi itu orang yang digaji oleh negara, ya, dari mulai jadi bupati, jadi wakil rakyat di DPR RI sampai jadi gubernur, itu orang yang digaji sama rakyat. Rakyat kecil-kecil yang menggaji dia dari pajak-pajaknya. Dia membangun juga bukan uang dia sendiri, ya, uang dari rakyat. Mau bangun jalan kayak mau bangun apa, soal dia nyumbang, ya banyaklah semua pejabat yang kaya raya itu menyumbang, bahkan bukan pejabat pun nyumbang, ya. Ada orang di satu kampung nyumbang jalan bisa miliaran, tapi nggak ribut seperti KDM, ya, karena KDM ada kepentingan untuk kampanye, itu wajar. Nah, soal kerjasama dengan Deddy Mulyadi, ya ini bentuk kerjasama tuh. Saya menginformasikan bahwa PTPN, lahan perkebunan yang menjadi kehidupan bangsa di situ, income dari PTPN itu masuk ke negara. Masyarakat di PTPN juga tergaji, ya, bisa hidup di sana. Sekarang lahannya sudah dikuasai cukong-cukong, bahkan sudah dibangun beton. Nah ini Deddy Mulyadi berani nggak? Jangan cuman yang penambangan legal dan ilegal. Nih ya, saya kasih tahu ya, penambang yang legal maupun yang ilegal sama merusaknya. Semua, tidak ada yang tidak merusak. Deddy Mulyadi dari dulu wakil ketua Komisi 4 katanya. Ada yang komen di sini. Wakil ketua Komisi 4 yang sering menyetop atau memberhentikan tambang-tambang ilegal katanya. Legal dan ilegal masalah perizinan saja, merusaknya sama. Tapi ingat, mana suara Deddy Mulyadi ketika ada yang merusak tambang hingga negara dirugikan 300 triliun. Pernah nggak Deddy Mulyadi bicara itu? Diam. Jadi Deddy Mulyadi hanya berani pada penambang-penambang kecil, pada pedagang-pedagang kecil, ya. Wah, sosok menegakkan aturan. Sama koruptor yang besar, 300 triliun diam. Padahal dia di Komisi 4. Dan itu sangat berhubungan tentang lingkungan hidup. Mana suaranya? Jadi jangan ngomong gede deh ini para pendukung tangkurak-tangkurakan ini, ya.
Jangan ngomong gede. Makanya saya kasihan terhadap penambang lokal di Subang yang diributkan sama Deddy Mulyadi. Karena ini bukan soal izin mengizin. Semua pertambangan adalah merusak. Tidak ada yang tidak merusak. Oh tuh Freeport ada izin. Apakah tidak merusak? Merusak. Mana lagi? Tambang-tambang yang dibawain ke Cina sana itu. Tambang apa namanya? Nikel. Apa tidak merusak? Merusak. Coba kalian itu berpikir lebih jernih. Ya, jangan berpikir soal menang-menangan pilkada kecil, cetek. Pilkada itu bukan sepak bola atau tinju. Pertandingan yang sudah menjatuhkan lawan, sudah memenangkan dari lawan, sudah selesai. Pilkada itu setelah menang justru dinilainya setelah nanti menjabat. Apakah benar-benar apa yang dia misikan, visi misinya itu benar-benar terjadi? Itu akan ternilai. Nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ingin yang seperti diraja-rajakan. Itu picisan namanya, ya. Jangan jadi pendukung picisan, apalagi pendukung buta yang menjadi bodoh. Oke? Jadi Deddy Mulyadi, semua tambang, ada di komen sini orang pinter nih. Semua tambang merusak katanya, ya. Bukan kata saya. Semua tambang merusak. Jadi bukan soal legal dan ilegal. Semua pertambangan merusak. Coba pikirkan dengan baik. Ya, jangan hanya ribut dengan masyarakat kecil, ributlah dengan cukong besar seperti yang Prabowo lakukan saat ini. Ya, jangan yang picisan dipira-pirakan seperti keren. Padahal orang yang berpikir cerdas ini hanya main-main. Ya, jangan berani sama yang kecil saja. Coba galak sama yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tinggal nilai ocehan si Dodi Permana itu. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian semua. Kita doakan KDM bisa memimpin Jabar sampai 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Kita doakan panjang umur, sehat selalu. Hidup KDM. Waduh, ini bahasanya kok seperti menantang, seakan-akan orang-orang itu nggak berani sama Deddy Mulyadi. Begini katanya, berani nggak Kang Akang kerjasama untuk menjaga bareng sama Kang Deddy? Memangnya Deddy Mulyadi siapa? Pejabat publik yang digaji sama publik, ya, digaji lewat pemerintah.